Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartanto SPD, Kepala SMK Islam 45 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 7 kompetensi khusus kepala sekolah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa vokasi merupakan sekolah yang mempersiapkan tenaga kerja agar memiliki keahlian yang spesifik sesuai dengan bidang yang diambil. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadikan sekolah yang dipimpinnya itu menjadi sekolah yang maju dan modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, perkembangan zaman yang semakin modern, serta transformasi digital, kepala sekolah tentunya harus cepat beradaptasi, menyesuaikan kebutuhan industri modern. SMK harus menghasilkan lulusan yang mumpuni sesuai dengan perkembangan zaman. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan zamannya. 7 kompetensi khusus kepala sekolah yang pertama adalah karakter CEO, Chief of Executive Officer. CEO adalah posisi tertinggi dari sebuah perusahaan. Kalau di kalangan karyawan atau perusahaan, CEO kata-katanya CEO adalah tidak asing. Namun bagi sekolah, CEO adalah seorang kepala sekolah. Kita sangat familiar dengan tokoh-tokoh dunia seperti Jack Ma, ada Bapak Nadiem Makarim yang dengan Gojeknya. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat di dunia. Lalu kenapa kepala sekolah harus memiliki karakter CEO? Karena di sekolah terdapat mini bisnis yang sering kita kenal dengan istilah TEFA atau Teaching Factory. Kepala sekolah mengambil peran ganda. Yang pertama yaitu sebagai kepala sekolah dan sebagai CEO. Adapun karakter kepribadian yang harus ada pada seorang CEO adalah yang pertama tentunya harus ada karakter jujur. Yang kedua adalah visioner, memiliki visi dan misi ke depan. Yang ketiga adalah inspiratif, memberikan inspiratif bagi masyarakat atau kalangan sekitar. Yang berikutnya adalah kompeten, adil, mendukung, berpandangan luas, cerdas, terus terang, dan berani. Karakter yang kedua yang harus dimiliki yaitu adalah manajemen strategis dan kinerja. Kompetensi khusus yang kedua adalah manajemen strategis dan kinerja. Adalah proses pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal-hal apa saja
yang sudah dilakukan secara baik agar dapat mencapai tujuan. Manajemen strategis dan kinerja meliputi yang pertama adalah analisis lingkungan. Ada melihat budaya sekitar, melihat lingkungan eksternal dan internal, serta tupoksi. Yang kedua adalah perumusan strategis tentang perumusan visi dan misi. Yang ketiga adalah pelaksanaan strategis, yaitu membuat dan melaksanakan program-program kerja. Yang terakhir, yang keempat adalah evaluasi dan pengendalian. Tentunya harus ada evaluasi sejauh mana program-program itu tercapai. Kompetensi yang ketiga adalah manajemen inovasi, adalah kemampuan untuk memanage ide-ide baru secara efektif dan tepat sasaran. Sasaran bisa dengan penggantian, bisa dengan perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan ataupun penguatan dari satu ide yang sudah ada dan atau ide-ide yang baru muncul. Kompetensi kepala sekolah yang keempat adalah penguasaan pribadi dan kepemimpinan, yaitu penguasaan pribadi dan kepemimpinan yang meliputi yang pertama yaitu kemampuan disiplin secara terus-menerus, budaya disiplin yang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang berikutnya ada fokus pada energi dalam diri, fokus kepada kemampuan yang ada di dalam diri untuk bisa mewujudkan kepribadian tujuan yang akan dicapai. Yang berikutnya adalah memiliki pemahaman terhadap diri, memiliki kejernihan pandangan dan energi yang dalam, serta yang terakhir memiliki kesabaran dan realistis melihat suatu objek. Adapun kepala sekolah yang kelima harus memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia dan perubahan, yang diantaranya meliputi yang pertama adalah persiapan dan pengadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah hal yang sangat penting, yang pokok, yang harus dianalisis serta rincian tugas sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri masing-masing. Yang berikutnya adalah pengembangan dan penilaian sumber daya manusia. Setelah tercapai ada tupoksinya, yaitu melakukan pelatihan atau evaluasi. Yang berikutnya adalah pemberian kompensasi dan perlindungan sumber daya manusia yang berupa kesejahteraan dan jaminan kesehatan. Yang terakhir adalah relasi kepegawaian, yaitu memberikan motivasi dan pemberdayaan kepada orang lain. Yang keenam, kepala sekolah juga harus mempunyai kompetensi khusus di bidang pemikiran sistem pengambilan keputusan yang meliputi seni dan ilmu dalam membuat keputusan dari berbagai tipe keputusan, yaitu yang pertama tentunya ada keputusan-keputusan yang sudah terprogramkan. Yang kedua adalah keputusan yang
tidak terprogramkan. Yang ketiga, atas dorongan pencapaian tujuan. Yang terakhir, yang keempat, atas tarikan dari tuntunan lingkungan. Yang terakhir, kompetensi kepala sekolah yang nomor 7 adalah pengelolaan keuangan, yaitu suatu teknik dan kegiatan dalam mengelola keuangan yang efektif dan efisien, akuntabel, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan saya tentang 7 kompetensi khusus kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.